Si paling perdana. Mobil supercar Porsche Cayman menabrak truk di tol dalam kota Jakarta, tepatnya di kilometer 5 dekat gerbang tol Kuningan 2, Rabu dini hari. Pengemudi Porsche berinisial TP 31 tahun tewas di tempat, sementara penumpang dengan inisial J 23 tahun alami trauma dan syok. Hingga saat ini, Dirlantas Polda Metro Jaya masih menangani kasus kecelakaan tersebut. Kasih Laka Lantas Polda Metro Jaya, Diela Kartika Arta, saat dihubungi wartawan menerangkan bahwa mobil Porsche sempat tersangkut dan terbawa hingga 150 meter dikarenakan pengemudi truk tidak mengetahui adanya tabrakan. Sementara kendaraan truk yang diketahui dikemudikan oleh pria berinisial RA ini mengangkut sagu dari Lampung menuju Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat malam Indonesia, DNP Evening News kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang faktual dan terkini. Edisi hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Bersama saya Kevin Manoy, dan berikut fokus utama kami malam ini. Pengamat sebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman seharusnya tidak terlibat dalam pengujian syarat usia. Cuaca panas, sejumlah wilayah di tanah air hadapi karhutla. Dari dunia internasional, Thailand menjadi negara pertama ASEAN yang legalkan pernikahan sesama jenis. Serta dari dunia olahraga, Boston Celtics jadi juara NBA, lampaui rekor Los Angeles Lakers. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Titi mengungkapkan hal itu ketika merespon permohonan uji materi pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi oleh Al-Fahru Rozi dan Antoni Lee selaku pemohon. Sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK sebelumnya dan kode etik hakim terkait dengan benturan kepentingan, Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia tersebut. Oleh karena itu, lanjut Titi, MK perlu memeriksa perkara dengan nomor akta pengajuan permohonan pemohon 69-PU-PAN.MK-AP3-6-2024 sebagai prioritas, kemudian memutuskannya sebelum pendaftaran paslon Pilkada 2024 tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Sebelumnya Titi mengungkapkan bahwa perkara ini sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum pencalonan Pilkada 2024. Apalagi selama ini MK sudah terbiasa memutus cepat apabila substansi perkaranya sudah jelas dan aspek konstitusionalitasnya juga pasti. Menyinggung putusan MA nomor 23P/HUM-2024, pakar kepemiluan menegaskan bahwa putusan MA final dan mengikat baik soal keterwakilan perempuan maupun syarat usia calon kepala daerah beserta wakilnya. Partai Golkar secara resmi menyerahkan surat dukungan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat dukungan itu didampingi Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ketika Bobi berkunjung ke kediaman Airlangga di Jakarta Rabu ini. Airlangga juga mengatakan saat ini Bobi merupakan bakal calon gubernur Sumatera Utara atau Bacagupsu yang sudah mendapatkan dukungan dari 5 partai politik termasuk Golkar yang masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Berbekal surat dukungan itu, ia memastikan Partai Golkar sudah bulat memutuskan calonnya di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil survei, menurutnya calon yang didukung oleh partainya tersebut posisinya unggul. Selain itu, menurutnya, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksah, yang sebelumnya digadang-gadang bakal maju menjadi Cagupsu, kedepannya akan fokus di DPR RI. Menurutnya, pria yang akrab disapa Ijek meraup suara yang cukup besar dalam pemilu legislatif 2024. Sementara itu, Bobi berharap kesempatan yang diberikan Partai Golkar bisa menjadi penyemangat bagi dirinya pribadi dan bagi masyarakat Sumatera Utara. Bobi yang kini merupakan kader Partai Gerindra itu menjelaskan dukungan yang diberikan Golkar merupakan surat tugas. Sedangkan untuk rekomendasi menurutnya akan diberikan Golkar ketika dirinya telah memiliki pasangan yang akan bertarung bersamanya di pilkada. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia bersiap hadapi bencana karhutla. Seperti di Sumatera Utara, sensor modis dari sejumlah satelit menemukan 3 titik panas pemicu karhutla di Sumatera Utara. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Sementara di NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani buka suara terkait terbakarnya lahan di sepanjang jalur pendakian Aitberik, Lombok Tengah yang diakibatkan cuaca panas. Kebakaran lahan yang terjadi di jalur pendakian Aitberik ini mengakibatkan matinya vegetasi di lahan 31 hektar, seperti rumput, alang-alang, serta cemara gunung. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN dikabarkan kembali mengincar PT Bank Victoria Syariah atau BVS. Ini setelah rencana akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk disebut batal. Sebagaimana diketahui, BTN membidik bank syariah lain untuk menjadi cangkang sebagai bagian dari proses pelepasan unit usaha syariah BTN Syariah untuk berdiri menjadi bank umum syariah. Kami kutip dari CNBC Indonesia. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa proses due diligence antara BTN dengan BVS tengah berlangsung. Nilai transaksi tersebut dikabarkan mencapai 1,7 triliun rupiah. Proses due diligence ini ditargetkan dapat selesai pada bulan Juni ini agar proses akuisisi dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Dengan demikian, BTN membidik dapat menyampaikan proposal untuk merger ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada bulan September. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kita masuk ke berita internasional. Militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan pada Selasa untuk memaksa mundur tentara Korea Utara yang secara sengaja melintasi perbatasan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 2 minggu, ungkap pemerintah setempat. Sejumlah tentara Korea Utara melintasi kembali garis demarkasi militer di dalam zona demiliterisasi pada Selasa, setelah militer Korsel melepaskan tembakan peringatan. Lapor kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul mengutip pernyataan Kepala Staf Gabungan sebagaimana kami sadur dari Antara. Sebanyak 20 hingga 30 tentara Korea Utara melintasi garis perbatasan sambil membawa peralatan kerja yang dianggap militer Korsel terjadi secara tidak sengaja. Insiden terbaru ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara dalam kunjungan 2 hari. Putin menjadi pemimpin Rusia pertama yang mengunjungi Korut dalam 24 tahun terakhir. Pada 9 Juni, Korea Selatan mengklaim tentara Korut sempat melintasi zona demiliterisasi, sehingga pasukannya melepaskan tembakan peringatan. Negeri Gajah Putih Thailand resmi melegalkan pernikahan sesama jenis setelah pemungutan suara parlemen atas RUU terkait pada Selasa ini. AFP memberitakan Majelis Tinggi Senat memberikan persetujuan akhir dengan 130 suara berbanding 4. Sementara itu, 18 orang abstain atas perubahan undang-undang yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk resmi menikah.
RUU yang disepakati menjadi undang-undang bakal diserahkan kepada Raja Maha Vajiralongkorn untuk mendapat persetujuan kerajaan dan mulai berlaku 120 hari setelah dipublikasikan di Royal Gazette. Para aktivis dan kelompok LGBT berharap pernikahan perdana bisa digelar pada awal Oktober tahun ini. Persetujuan parlemen membuat Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand juga bakal menjadi negara ketiga di Asia yang melegalkan perkawinan sesama jenis setelah Taiwan dan Nepal. Tunyawach yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh kenamaan yang mendorong kesetaraan pernikahan di parlemen lantas berpose bersama rekan-rekan anggota parlemen dan asistennya dengan spanduk pelangi. Undang-undang yang disahkan parlemen resmi mengubah referensi atas laki-laki, perempuan, suami dan istri dalam undang-undang perkawinan menjadi istilah yang netral gender. Hal itu juga memberikan pasangan sesama jenis hak yang sama seperti pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan. Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, telah keluar dari kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos, yang merupakan tanda terkuat dari keretakan dalam koalisi yang berkuasa. Bongbong Marcos menerima pengunduran diri Duterte sebagai Menteri Pendidikan dan Wakil Ketua Gugus Tugas Anti Komunis yang berlaku efektif 19 Juli, sebagaimana kantor komunikasi Presiden mengatakan pada Rabu ini. Sara Duterte yang akan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden tidak memberikan alasan untuk keputusannya. Kepergian Duterte dari kabinet Bongbong Marcos menyoroti bagaimana keretakan antara dua keluarga politik terkuat di Asia Tenggara masih terus berlanjut. 2 tahun setelah mereka bekerja sama untuk meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum 2022. Perpecahan ini juga dapat membentuk kembali lanskap politik Filipina kurang dari setahun sebelum pemilu paruh waktu. Wakil Presiden adalah putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memiliki perbedaan pendapat dengan Bongbong Marcos mengenai berbagai masalah termasuk pendekatan negara terhadap Beijing di Laut Cina Selatan dan saling bertukar pendapat mengenai penggunaan narkoba. Duterte dan ayahnya juga mengkritik upaya Marcos untuk mengubah konstitusi. Marcos yang dalam beberapa bulan terakhir mengecilkan keretakan hubungan dengan Duterte dengan mengatakan pada akhir April bahwa ia tidak melihat alasan untuk mencopot jabatan Wakil Presiden dari jabatannya di kabinet. Minggu lalu, mantan pemimpin dan Wakil Presiden Duterte mengkritik pemerintahan Marcos karena diduga menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk menangkap pendukungnya, penginjil televisi Apollo Quiboloy, yang dituduh melakukan perdagangan manusia dan pelecehan seksual. Boston Celtics melampaui Los Angeles Lakers dalam meraih gelar juara terbanyak sepanjang sejarah NBA yaitu 18 kali. Boston Celtics melewati Lakers yang mengumpulkan 17 gelar. Gelar juara NBA ke-18 Celtics diraih usai menang 4-1 di Final NBA 2024 melawan Dallas Mavericks. Ini sekaligus mengakhiri puasa gelar mereka dalam 16 tahun terakhir. Demikian DNP Evening News malam ini. Ikuti terus perkembangan informasi yang faktual dan terkini setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Kritik dan saran juga dapat Anda layangkan melalui surel di redaksi online @dnpmedia.my.id. Terus perbarui informasi terbaru di news.dmnetwork.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.